Aji berasal dari dua suku kata, bumi dan aji, dengan bumi yang memiliki makna tempat tinggal dan aji yang memiliki makna mulia. Bumi Aji merupakan embrio dari sejarah berdirinya kota Batu. Desa Bumi Aji berdiri pada tahun 1935. Desa ini memiliki luas wilayah seluas 9,1 km persegi dengan ketinggian kurang lebih 800 hingga 1400 meter dari permukaan air laut. Dengan memiliki suhu di antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Bumi Aji memiliki 4 dusun yang terdiri dari Dusun Tolokorejo, Beru, Banaran, dan Binangun. Dusun Tolokorejo memiliki 4 RT dan 2 RW. Dusun Binangun memiliki 12 RT dan 3 RW. Dusun Beru memiliki 4 RT dan 2 RW. Dan yang terakhir Dusun Banaran yang terdiri dari 19 RT dan 5 RW. Secara demografis, Desa Bumi Aji memiliki total penduduk sebanyak 7.500 jiwa dengan 2.400 kepala keluarga yang terbagi di 4 dusun. Jumlah persebaran terbesar penduduk Desa Bumi Aji terdapat pada Dusun Banaran dan Dusun Binangun dengan besaran kurang lebih 4.000 jiwa di kedua dusun tersebut. Mata pencaharian penduduk Desa Bumi Aji terdiri dari 60% yang merupakan pekerja di bidang non-agrikultural dan 40% sisanya merupakan warga yang bermata pencaharian sebagai petani. Dalam bidang pertanian sendiri terdapat 2 jenis, yakni pertanian tanaman lunak dan tanaman keras, di mana sebagian besar petani lebih memilih untuk bercocok tanam menghasilkan komoditas tanaman lunak seperti sayuran. Dari segi sosial budaya, masyarakat Desa Bumi Aji sebagian besar menganut agama Islam dengan persentase 80% dan disusul dengan penganut agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha dengan jumlah persentase sebesar 20%. Dalam segi budaya, desa ini memiliki 2 macam kebudayaan, yakni tradisional dan buatan. Budaya tradisional merupakan kebiasaan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat hingga sekarang, seperti selamatan, tahlilan, dan kebiasaan yang lainnya. Sementara budaya buatan merupakan hasil dari pemberdayaan seperti seni tari, membatik, dan lainnya yang masih dikembangkan hingga saat ini dan dimanfaatkan untuk menjadi potensi dan wisata edukasi. Untuk sarana pemerintahan dan administratif, desa ini memiliki fasilitas seperti balai desa, balai dusun, dan balai RW. Terdapat sarana penunjang lain seperti gedung serbaguna, tempat olahraga, geraha wisata, dan lapangan olahraga. Selain itu, desa ini memiliki fasilitas pengelolaan air tersendiri yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Desa Bumi Aji memiliki sarana pendidikan yang terdiri dari 4 sekolah dasar, 1 sekolah menengah pertama, 4 taman kanak-kanak, 3 PAUD, dan 1 SLB. Fokus Desa Bumi Aji saat ini adalah bidang pariwisata dan edukasi, sehingga apapun yang berhubungan dengan kedua bidang tersebut akan didukung dan digalakkan. Dengan berfokus pada pariwisata dan edukasi, maka berbagai infrastruktur pendukung telah disiapkan oleh desa, seperti adanya rest area, UMKM baik skala kecil hingga menengah, pembenahan tempat wisata, adanya pusat informasi wisata, dan lain-lain.
Program wisata edukasi yang digalakkan oleh Desa Bumiaji menjadi sebuah indikator bahwa fokus desa tidak hanya pada ekonomi oriented, namun juga pada sosial oriented yang dapat berguna dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Potensi alam tidak untuk dinikmati saja, tapi juga untuk dilestarikan. Di kebun-kebun jambu, apel, dan jeruk yang sangat luas, Anda dapat memetik buah sepuasnya sekaligus belajar membudidayakannya. Salam bangga bertani dari saya, Rahmat Ardianto. Selamat datang di Desa Bumiaji. Desa di mana cikal bakal Kota Batu sebenarnya ada di sini. Ada petilasan makam Mbah Batu yang terletak sekitar 300 meter dari spot ini. Alhamdulillah kita berada di spot wisata Jambu Kristal. Awal berdiri mulai tahun 2012 untuk kita buka secara umum. Nah, alhamdulillah mulai tahun 2013 kita sudah mulai buka untuk jalur wisata. Tujuannya sederhana, supaya orang datang ke sini. Kita ingin merubah paradigma petani, bahwasanya petani itu hanya bisa nanam, budidaya, manen. Tapi kita juga ingin memberikan sebuah gambaran mindset baru. Jadi petani pun juga bisa mendatangkan market, juga bisa mendatangkan konsumen. Itulah manfaat dari jalur pariwisata. Harapannya dengan ancient agriculture dan integrated farming, kita akan menjadikan sebuah pertanian yang berkelanjutan, sustainable farming. Makanya kami di sini juga menerima anak-anak magang dari universitas yang basis pertanian, dari SMK. Kita ingin menggabungkan antara petani, akademisi, konsumen, dan sebagainya dalam sebuah wilayah kawasan Bumiaji. Nah, itu pesan dari saya. Khusus untuk anak-anak muda, jangan takut bertani. Karena pertanian hari ini sudah berbeda dengan pertanian yang dulu. Kita sudah kenal dengan teknologi yang sudah siap menuju ke revolusi industri 4.0. Harapannya silakan datang berkunjung ke Bumiaji, karena Amazing Bumiaji adalah tagline kami. Dari sekian banyak keragaman hasil alam Desa Bumiaji, yang menopang ekonomi adalah buah jeruk yang dibudidayakan dengan baik oleh petani lokal. Sentuhan dari masyarakat mampu mengangkat nilai buah jeruk hingga mampu menjadi oleh-oleh yang spesial. Tidak hanya batu orange cake yang diproduksi masyarakat, masih banyak lagi jenis oleh-oleh yang diproduksi. Tak hanya serunya wisata edukasi yang akan membekas dalam ingatan Anda, tetapi juga nuansa kearifan budaya lokal di Bumiaji. Di sini, masyarakat berusaha mempertahankan warisan budaya yang luhur dengan mengajari generasi muda untuk belajar menulis aksara Jawa serta membatik. Desa Bumiaji pun memiliki sanggar tari yang aktif, melakukan kegiatan menari, dan Anda pun dapat ikut serta menikmati keseruan belajar dan menari bersama. Maestro lukis ternama, Slamet Henkus, membuka lebar galeri dan studionya bagi siapapun yang ingin belajar melukis. Nama saya Slamet Hendro Kusumo, atau orang menyebut saya sering adalah Slamet Henkus. Saya adalah pemilik Rumah Budaya Slamet. Dalam hal ini
berada di Dusun Beru, Desa Bumiaji. Sebetulnya Oma Budaya Selamat ini adalah sebuah nama ideologis. Bukan pengertian dalam budaya itu saya sebagai pelaku. Tentunya kalau saya pelaku, saya ini seorang seniman, saya ini seorang budayawan, saya juga seorang pekerja seni rupa, sehingga seluruh akses pengetahuan saya tentang kebudayaan itu saya wujudkan dalam karya-karya seni saya. Tetapi Oma Budaya Selamat ini memiliki visi bagaimana membentuk sebuah keluarga besar. Jadi orang yang datang ke Oma Budaya Selamat ini bisa mendapatkan sesuatu dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan filsafat, sosiologi, antropologi. Karena di sini kumpulnya orang-orang yang memang pemikir-pemikir tentang kebudayaan. Nah, oleh sebab itu Oma Budaya Selamat ini di samping kita membentuk keluarga besar, goal yang paling penting nantinya, kita kepingin bahwa dengan adanya orang datang ke Oma Budaya Selamat ini terinspirasi akan terbentuknya kantung-kantung kebudayaan yang setidak-tidaknya mirip seperti apa yang saya sampaikan, tetapi dengan spesifikasi yang berbeda. Nah, sehingga pergerakan kebudayaan itu tidak mesti harus dari pusat kota atau pusat kekuasaan atau pusat ekonomi, tapi bisa berangkat dari desa. Nah, di sinilah motivasi saya kenapa saya di desa kok tidak di kota. Karena desa buat saya itu adalah sebuah idiom yang sangat different, sangat unik, sangat khusus, di mana bahwa di dalam era globalisasi dan pasar bebas ini, identitas dan karakter inilah yang akan menjadi pertaruhan, dan desa memiliki itu. Di Bumiajilah tempat keindahan, keragaman, keunikan berpadu jadi satu, keseimbangan antara manusia, alam, serta budaya yang menakjubkan berada. Keseruan menyusuri desa, asiknya bermain di alam, kesegaran udaranya, sesegar aliran air sungainya. Anda yang pernah berkunjung tidak akan bosan berkunjung kembali, karena selalu ada yang baru di Bumiaji. Untuk menghabiskan waktu di Bumiaji, informasi yang lengkap dapat Anda peroleh di kantor pusat informasi, tempat untuk mendapatkan informasi berbagai hal seputar wisata desa, edukasi, dan budaya Bumiaji.